what I plan to do is like simple ideas of to reduce plastic waste. Okay. Like, you know this? Yeah. This is the good idea. Good place. Yeah. Okay. If, maybe Michelle can introduce yourself to ibu-ibu. Ya. Jadi ibu-ibu, nama beliau Mr. Rohman. Dan bisa ibu panggil Mister ya. Ya. Michelle saya. Ya. Nama saya Michelle, tetapi di Padang every orang hello Mister, hello Mister. Ya, karena kebiasaan kita ya panggil Mister. Mr. Rohman dari Jerman ibu-ibu. Nah, ada di Padang itu, ada di Jerman tuh nama kotanya Hildesheim. Hildesheim. Apa nama kota bu? Hildesheim. Nah, Hildesheim tuh mirip mode di Padang, mirip seperti di Padang, look like in Padang, right? Hildesheim look like Padang? No. No. No, Hildesheim clean. But this is sister city. Sister city. Sister city. Sister city. Ya, sister city karena memang about geografis ya, geografis. No, very different. No, very different. Very different, but friendship 30 years. Oh ya, karena 34 years. Karena kita sudah kerjasama ini 34 tahun. 34 tahun sudah kerjasama antara Hildesheim dengan kota Padang. Berapa tahun ibu? Nah, karena tuh ibu yang dijelehan Mr. Michelle, saya yang akan dapat door prize. Ya, door prize. Bisa kita mulai ibu? Bisa? Oke, nah. Lagi ganteng Master. Ganteng gagah. Ya. Jual mancung. Ya. You're handsome ya. Very handsome. Terima kasih. Nah, ibu-ibu, tadi kita sudah mengetahui bahwa sampah yang kita hasilkan dari rumah tangga itu mungkin cukup banyak ibu-ibu ya. Nah, ada yang sampah itu mungkin secara klasifikasinya ada sampah organik ya. Jadi sampah organik itu apa? Sampah organik yang mana? Yang bisa didaur ulang, dan kemudian yang anorganik itu yang tidak bisa terurai oleh alam tadi. Nggak bisa terurai. Contoh seperti misalnya plastik, kemudian beling, apa lah ibu? Kaca, tembaga, kawat. Nah, itu contoh-contoh dari yang tidak bisa didaur ulang. Nah, jadi dengan adanya pemaparan oleh Mr. Rohman, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pengetahuan baru ibu, bahwa menjaga lingkungan dan memahami sampah plastik itu kalau tidak kita kurangi, itu akan berdampak. The air tower near from rivers. But I don't know what is the river. River apa? Sungai apa bu? Sungai apa namanya? River di bahasa Indonesia sungai. Sungai ya. Maybe you Now can. maybe we can ask first question. Okay. Who Please. throw garbage to the river? Siapa yang membuang sampah di sungai bu? Siapa yang pernah membuang sampah di sungai? Jujur kini tidak masalah loh. Siapa yang ibu yang pernah membuang sampah di sungai ke rumahnya? Cuci tangan. Ya, saya kan ada nak ke sungai sih kok. Siapa yang pernah bu? Iya, saya yang pernah. Iya. Masalahnya kalau dibuang dapur pak makan kucing, tak kucing. Yeah. So, how about wash of fish? Iya. Lepas. Fish. Yeah. Fish. Nothing. You should not throw anything in the river. Yeah. Not plastic, but fish. Nothing. 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 In my country, you don't throw anything. Oke, saya yang pernah membuang sampah laut di sungai. Awak lagi pak. Ibu ya. Yuk, Iya. kamu sampah Ikan. ikan di sungai. Bau ikan kecil ikan. Ya, situ. Ya, sitro. Ikan teh ikan. Ikan. Itu dulu padang lah. Jangan buang sarong ke
batang air. Jangan buang lagi. Jadi ke depan ibu-ibu diharapkan ke depannya jangan buang apapun ya. Kok Di beko disimpan sih kok. Di Jerman tidak ada sampah Ikan. organik, sampah ikan di sungai. Tidak ada. ya. Berarti ibu Kalau ayam mati gimana Pak? sama. Jadi how about if the what's the of chicken that You know, if like one person, satu orang throw garbage in river from chicken or from fish, no problem. ya Tetapi di Padang ada 1 juta orang. ya 1 juta orang, how to say throwing? membuang. Membuat sampah di sungai ada masalah. Di Padang sungai tidak bagus. Iya. Sungai tidak bersih. Ya, berarti ibu kalau kalau ayam atau sisa ikan ya apapun itu akan mempengaruhi sungai ya. Memang awak menganggap itu tidak masalah. Tapi nanti hari dong Pak, dimakan ikan maksudnya. Iya. Biawak Pak. Ya artinya kedepannya ibu mungkin itu adalah usaha kita bersama. Jangan membuang sampah di di sungai ya gitu. Right? Yeah, no, Yeah. I didn't understand what you Yeah, said, but I think it's okay. But after it don't throw anything. Don't throw anything in the river. No. Jadi how about what we use was of fish or chicken? Nothing. We in my country don't throw anything in the river. Maybe we can throw to container. Yeah. Yeah. Well, yeah, this is a good question. Where do you bring your garbage? Nah, kamu mau buang sampahnya. Itu pertanyaan bagus bu, jadinya. Dia lima buang Cilawu. Iya. How we throw to where? Cilawu ayam. Sisa fish, chicken, where we throw? Yeah, to garbage bin. Oh iya. Tetapi hari mana lah. Ya artinya mungkin ibu buang saya di tampek kontainernya gitu. Itu lebih bagus. Di Jerman ada 2 kontainer sampah. 1 kontainer untuk sampah organik, 1 kontainer untuk sampah plastik. Ya. Maybe I show ada 1 video. Wait, I have this video Yeah. for organic container. Now maybe we show this video. Oke, it's good. Wait. Nah, ibu-ibu, jadi pemahaman pertama awak karena memang awak udah tinggal di dekat sampah, memang awak menjaga lingkungan dengan membuang sampah di tempat sampah. Karena kalau tidak kita sama-sama kurangi itu, artinya ini berdampak kepada lingkungan kita. Iya. Itu bu ya. Jadi pelajaran yang kita dapetin yang pertama dari Mr. Rohman, jangan buang sampah di sungai atau di sembarang tempat. Buangnya di kontainer, tampek sampah. Nah, Mr. Rohman akan mencalian video ibu yang berhubungan tentang pengelolaan sampah organik. Jadi sampah sisa makanan awak tuh yang dilakukan di Jerman. Maybe Sound? volume. Volume? Suaranya kunci. Itu dah ke apa? Oke. Oke, good. Maybe more. Daun yang telah mati dapat berubah menjadi Oke. kompos sehingga Ini video dari Sister City Hildesheim di Jerman. Di Hildesheim tidak ada sampah di sungai, tidak ada sampah di jalan. Sampah organik 1 kontainer untuk organik hijau. Ya, ada 1 video dari Hildesheim
Di bahasa Indonesia. Oke. Ya. Siklus Betul. sebuah lingkungan tidak pernah berakhir. Daun yang telah Ya, ya, mati maybe. dapat berubah menjadi kompos sehingga menyuburkan pohon. Tersedia tempat sampah organik berwarna hijau memiliki prinsip yang sama, karena sampah organik ini akan diolah menjadi kompos yang bernilai. Halo, Beata, kemari dan lihat tong sampah berwarna hijau. Kami akan menjelaskan kepada Anda fungsinya. Aduan dalam. Ada banyak sampah rumah tangga dan sampah kebun yang masuk ke dalam tempat sampah ini. Misalnya, kantong teh, ampas kopi, kulit kacang, kulit jeruk, kulit pisang, sisa sayuran, Video abang foto si Cie yang bang pakai baju cangkang senari telur, yang tanpa baju senari. sisa matoyo, Yang sama ibu tuh, itu saya. Oke aja. sisa potongan buah-buahan, Kayak apa bang saya? sisa Oke. tulang, Aku bang pakai gue kan. kertas kue Aku dalam bang buka potongan foto dulu ya. sama sisa penanaman bunga, sisa pemangkasan semak, sampah kebun, potongan rumput, Ayo sih. rangkaian bunga dan tanaman yang sudah layu, buah yang terjatuh, dan sisa rambut. Tetapi ada juga beberapa hal yang sama sekali tidak your termasuk friend? dalam tempat sampah Coming now. kompos. Oh. Misalnya kapas she dan want to pupuk, obat-obatan, there. dan kotoran kucing, She will wol here. dan peralatan mandi, kantong plastik, abu, kantong penyedot debu, dan papan kayu, dan tentu saja kaca. My Beata knee is melakukan broken. I segalanya cannot. dengan benar. Sekarang Broken tempat knee. sampah dapat Cannot diambil. like this. I cannot. Truk sampah kini Football. membawa sampah organik ke pabrik pengomposan. Yeah. Di sini campuran dari tempat sampah dicampur dengan sampah dari kebun yang mengoptimalkan proses pengomposan. Sayangnya, banyak barang dibuang ke tempat sampah yang hijau yang sama sekali tidak sesuai dengan jenisnya dan harus dikeluarkan. Seperti potongan kecil pecahan kaca yang tidak dapat dipisahkan dari kompos yang sangat berbahaya. Sekarang campuran dipisahkan semaksimal mungkin dan sehingga zat-zat anorganik tidak termasuk di dalamnya. Bahan-bahan yang mudah terbakar masuk ke dalam pembakaran sampah. Campuran pengomposan masuk ke ruang pengomposan. Di sini, sampah organik berubah menjadi kompos dalam waktu 10 minggu dan dibolak-balik untuk mempercepat proses pembusukan sampahnya. Selama proses pengomposan, akan muncul uap yang berbau, kemudian dibersihkan oleh filter alami. Hal ini terjadi maybe I will pada make tahap schedule setelah to pembusukan ibu-ibu kompos yang near didiamkan from beberapa Batang Arau. saat. Setelah proses Look like this, pembusukan selesai, even. kompos But for me, dapat it's okay. Yeah. Ini Batang Aro, you know. Bagian yang lebih besar Maybe seperti it's potongan hot, kayu maybe it's rainy. atau potongan plastik So akan maybe dibakar. I will make a schedule. Produk akhir dari proses ini adalah kompos halus yang merupakan pupuk yang populer dan diminati untuk pertanian atau di perkebunan. Jadi, siklusnya sekarang selesai. Video ini adalah hak milik institusi Asosiasi Pengelolaan Sampah Kota Hildesheim ZAH, Zweig Verband Afvalwirtschaft Hildesheim. Instansi pengelolaan sampah Kota Hildesheim ZAH, Zweig Verband Afvalwirtschaft Maybe you can Hildesheim bertanggung ask jawab one atas question pengelolaan sampah di after Kota video. Hildesheim. Hildesheim Yeah, I would adalah sistem first seperti ask Kota them if Padang they have question yang for the mendukung video. Kota Padang Maybe dengan to memberikan the video, yeah. pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan sampah dan penjernihan air limbah. Video ini diterjemahkan dengan dukungan Bingo Unggal Stiftung, No problem. You can Unggal Aktion, dan Deutsche Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit GIZ, Universitas Muhammad Padang Indonesia, Radio Arbes FM 101 Indonesia. ya, Ya. Ada tanya? ya. Pertanyaan? Ya. Ibu-ibu ada pertanyaan? Siapa yang bertanya dapat hadiah? Oke. Nah, silakan.
paruh dia apa? Di tempat kita kan nggak ada mesin. Ya, tinggal betul terjemahan. Jadi we don't have that machine 5 mesin in Padang. Yeah, but you don't need machine. You need first the decision you want to make something like that. Jadi yang harus kita buat adalah keputusan awak. Jadi keputusan awak untuk membuat seperti ini gitu. Jadi and You then- know, first step is people in Padang must decide, okay, we stop throw garbage in river, burn on street. We want to make composting with organic garbage. Jadi yang kita harus lakukan, bah caranya membuat dari sisa makanan yang awak tuh untuk menjadikan kompos. Iya, jadi timu how we can make compost from it? We don't have knowledge about that. Oh, you have knowledge. Yeah. You in Padang have a lot of young, good educated people like Johan. Jadi ibu-ibu yang perlu ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk ibu apa dapat weekend. Ya. Jadi ibu harus rajin apa kalau jadi yang kedua jangan buang sampah di jalan. Nah, oke. Ya. Jadi ibu-ibu yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memulai untuk jangan membuang sampah sih. Mungkin kalau ke depan, mungkin bisa diage edukasi ibu cara membuat kompos di rumah tangga. Mungkin itu bisa dilakukan. Okay, I want to say something more. Like, Yeah. okay, like first is you as people from Padang must decide I want to have clean city of Padang, and then you can ask like your mayor, your head of institution, please make composting for Yeah. organic. Jadi mudah-mudahan ibu kalau misalkan bisa ada basuo sama orang kan ke pemilu leko sementara, bukan pemilu tapi wak menerjemahkan. Apa-apa tolong buat semacam mesin yang bisa kita gunakan. Ya, sampahku nak dibuang bisa diolah menjadi kompos. Yang kompos kok bisa awak untuk bunga awak. Ibu punya bunga di rumah? Iya kan? Right? Kompos to our flower? Yes, for example. Ya. Yes, and how how to make compost? We have a lot of experience in Germany, and we happy to share experience with you. Ya, jadi di Jerman itu memang seperti itu. Jadi ada kompos dan kemudian misal-misal bahagia untuk memberikan pengalaman tentang ya kompos tadi. Jadi ibu mungkin ya kita cobalah didatangkan ke depannya mungkin cara membuat sisa makananku menjadi kompos sehingga bisa awak agen untuk tanaman-tanaman awak yang ada di rumah. Mulai awak itulah, mulai awak mengedukasi. Jadi makanya tadi kata misal you make a decision, you must make a decision. Yeah. Nah, bagaimana membuat keputusan untuk ke depan kita jangan membuang sampah lah. Caranya, makanya tadi sampah itu bukan sesuatu yang tidak ada, ternyata bisa kita gunakan. Iya kan? Kita daur